Kisah Nabi Muhammad bagian 90, Al-Haris bin Aus terluka. Tim itu kemudian kembali, ketika itu Al-Haris bin Aus terkena ujung pedang sebagian sahabatnya sehingga terluka dan mengucurkan darah. Setelah tiba di Huratul Aridal, ternyata Al-Haris tidak ada di tengah-tengah mereka. Mereka kemudian mencarinya, lalu mereka gotong. Setelah tiba di Baki, Garkat, mereka bertakbir dan takbir mereka didengar oleh Rasulullah. Sehingga, beliau mengetahui bahwa mereka telah berhasil membunuh Ka'b, dan beliau kemudian bertakbir. Setelah mereka sampai di hadapan beliau, beliau berkata, "Wajah kalian berseri-seri. Wajah Anda juga wahai Rasulullah," sahut mereka. Mereka meletakkan kepala sang takhut tersebut di hadapan beliau. Dan beliau memuji Allah atas terbunuhnya sang takhut itu. Beliau kemudian mengobati luka Al-Haris dan sembuh seketika itu juga. Setelah orang-orang Yahudi mengetahui kematian pemimpinnya, Ka'b bin Ashraf, mereka sangat ketakutan. Mereka baru menyadari bahwa Rasulullah tidak segan-segan untuk menggunakan kekuatan ketika nasihat sudah tidak diindahkan lagi oleh orang-orang yang ingin menghancurkan keamanan, menimbulkan keresahan, dan tidak menghormati perjanjian. Mereka tidak berani bertindak sesuka hati, bahkan mereka menunjukkan sikap seolah-olah mentaati perjanjian. Mereka bersembunyi di benteng bagaikan ular yang terburu-buru masuk ke dalam liangnya untuk bersembunyi. Demikianlah untuk sementara waktu Rasulullah dapat mencurahkan seluruh perhatiannya dalam menghadapi berbagai bahaya yang kemungkinan muncul di luar Madinah. Beban kaum muslimin semakin berkurang, sebagian besar masalah-masalah intern mereka telah terselesaikan. Gelombang ekspedisi Zaid ibnul Harits. Ekspedisi ini merupakan operasi militer yang terakhir dan paling berhasil yang dilakukan oleh kaum muslimin sebelum Perang Uhud. Peristiwa ini terjadi pada bulan Jumadil akhir tahun ketiga Hijrah. Urutan peristiwa tersebut adalah kaum Quraisy selalu dirundung kesedihan setelah terjadinya peristiwa Badar. Ketika tiba musim panas dan musim dagang Islam telah dekat, mereka dirundung kesedihan yang lain yakni perniagaannya merasa terancam. Safwan bin Umayyah berkata kepada orang-orang Quraisy, "Muhammad dan para sahabatnya telah merintangi perniagaan kita. Kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat terhadap mereka, karena mereka tidak membiarkan daerah pantai. Penduduk daerah pantai berdamai dengan mereka, dan sebagian besar dari mereka telah memeluk Islam. Kita tidak tahu cara menanggulangi, apa yang dapat ditempuh kalau kita tetap tinggal di rumah. Modal kita akan habis dimakan, sementara penghidupan kita di Mekah tergantung pada perniagaan kita ke Syam di musim panas dan ke Habasyah di musim dingin." Terjadilah dialog sekitar topik tersebut. Al-Aswad bin Abdul Muthalib berkata kepada Safwan, "Tinggalkan jalan lewat daerah pantai, dan ambillah jalan lewat Irak. Jalan lewat Irak merupakan jalan yang panjang melewati Najd sampai ke Syam, dan melewati sebelah timur Madinah." Orang-orang Quraisy sangat tidak mengetahui jalur tersebut, maka Al-Aswad bin Abdul Muthalib menyarankan agar menjadikan Farad bin Hayyan dan Bani Bakar bin Wail sebagai pemandunya. Dan dia sendiri adalah pemimpin dalam perjalanan tersebut. Berangkatlah kafilah Quraisy dipimpin oleh Safwan bin Umayyah lewat jalan baru. Namun berita tentang keberangkatan kafilah ini telah sampai ke Madinah. Sebab Khalid bin An-Nu'man telah masuk Islam. Dia bertemu dengan Nuaim bin Mas'ud al-Asy'ai ketika itu belum memeluk Islam, di sebuah tempat minum khamar ketika itu khamar belum diharamkan. Dalam kesempatan tersebut Khalid bin Nu'man mendengar informasi dari Nuaim bin Mas tentang perjalanan kafilah Quraisy. Maka Khalid bin Nu'man segera menghadap Nabi menyampaikan informasi yang didengarnya. Rasulullah segera menyiapkan pasukan yang terdiri atas 100 personil lengkap dengan kendaraannya di bawah pimpinan Zaid bin Haritsah al-Kilabi. Zaid pun segera berangkat, dan di daerah Najd yakni di Qordah, Zaid berhasil menyergap kafilah yang sedang lengah. Zaid berhasil menguasai mereka, sedangkan Safwan dan para pengawalnya melarikan diri tanpa perlawanan. Kaum muslimin menawan pemandu kafilah, yaitu Farad bin Hayyan. Dikatakan pula bahwa kaum muslimin juga menangkap 2 orang yang lain.
Mereka mengangkut bahan ganimah besar berupa perak dan barang-barang berharga lainnya, yang diangkut oleh kafilah semua. Barang itu nilainya sekitar 100.000. Rasulullah membagi-bagikan barang-barang ganimah tersebut kepada para personil ekspedisi itu. Setelah beliau ambil seperlimanya, Farad bin Hayyan akhirnya masuk Islam di hadapan Rasulullah. Peristiwa itu merupakan tragedi dan bencana besar bagi orang-orang Quraisy, sehingga mereka semakin resah dan bertambah sedih. Di hadapan mereka tidak ada jalan kecuali dua pilihan, gelombang menghentikan kesombongan dan mengambil langkah perdamaian dengan kaum muslimin, gelombang menempuh langkah peperangan untuk mengembalikan kewibawaan mereka dan melumpuhkan kekuatan kaum muslimin. Namun mereka memilih langkah yang kedua sehingga tekad mereka semakin kuat untuk melakukan tindakan pembalasan. Mereka giat mengadakan persiapan guna menghadapi kaum muslimin dengan kekuatan maksimal. Semua itu merupakan penyebab terjadinya Perang Uhud. Bersambung bagian 91.